Kalau beliau belum masuk, bagaimana kalau kita lanjut ke Pak Akbar dulu? Pak Akbar siap? Saya siap, boleh Bu? Oke, boleh. Jadi sambil menunggu Ibu Salsabila, kayaknya beliau terlempar, kita bisa lanjutkan dengan Pak Akbar. Tolong bantu ya Ibu Vera ya. Oke, siap Ibu. Oke, silakan Pak Akbar. Oke, mohon izin saya share screen. Ya, baik. Eh, Terima kasih. Sebelum saya mulai, untuk screen saya sudah terlihat, Bapak Ibu sekalian. Sudah, Sudah, Pak. silakan. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan sekalian. Pagi, Waalaikumsalam. Ya, ini kita masuk jam-jam rawan ya. Harusnya di jam-jam sekarang ini waktunya brunch, sarapan pagi dan makan siang. Itu kalau rekan-rekan mahasiswa biasanya jam segini itu jam makan siang karena makan siang terlalu cepat, makan pagi terlalu lama. Ya, ini biasanya untuk yang diet-diet biasanya. Tapi ya mahasiswa jam segini makan, nanti siang makan lagi. Ya, kira-kira begitulah. Jadi saya harapkan rekan-rekan peserta semua fokus gitu ya. Kita mengulik materi lanjutan dari pertemuan pekan lalu itu mengenai sistem pengawasan pemerintahan gitu ya. Jadi materi ini sangat menarik karena kita melihat kasus-kasus akhir-akhir ini cukup banyak di tengah tata kelola pemerintahan kita gitu ya. Dan hari ini kita coba analisis lebih lanjut mengenai problem yang ada gitu ya. Tapi sebelum kita memulai, jadi dalam pembelajaran hari ini kita ada durasi waktu 20 menit, ya pendahuluan 2,5 menit, kemudian materi, diskusi 2,5 menit, penugasan, nanti saya informasikan tugas yang harus rekan-rekan mahasiswa kerjakan, dan juga penutup gitu ya, kesimpulan materi dari pertemuan kita hari ini. Baik, nah tapi sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita berdoa supaya kelancaran acara kita hari ini, kegiatan perkuliahan kita bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya mohon bantuan dari Pak Fadil untuk memandu rekan-rekan kita berdoa. Baik, siap, Pak. Izin teman-teman, sebelum mulai proses pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Pak Fadil atas panduan rekan-rekan dalam berdoa. Semoga dengan berdoa ini, terutama kita mendoakan juga tata kelola pemerintahan kita lebih baik. Nah, itu harapan kita bersama gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut kepada poin materi, hari ini sudah ada 6 peserta gitu ya. 6 peserta hadir semua, tidak saya absensi satu persatu karena dari absen yang saya pegang tampaknya sudah hadir semua, dan saya perhatikan di layar tangkap saya juga sudah cerah semua. Tadi pagi tampaknya sarapannya langsung sarapan berat atau sarapan ringan ini Bapak Ibu sekalian? Saya belum, Pak. Belum sarapan. Astagfirullahaladzim. Nah, saran saya ini sudah di jam-jam rawan, nanti Ibu Sinta bisa sarapan biar energinya sampai siang ya, sampai siang atau bahkan sampai sore nanti bisa semangat gitu ya. Baik, oke, terima kasih rekan-rekan sekalian. Jadi kita masuk ke pada poin materi, namun sebelum itu kenapa perlu dan penting kita memahami mata kuliah sistem pengawasan pemerintahan gitu ya. Pertama tentunya pengawasan pemerintahan ini dilakukan untuk menciptakan tata kelola gitu. Jadi kalau istilah sekarang good governance atau istilah baru sekarang good environmental government, tata kelola pemerintahan yang baik dan juga berkelanjutan. Nah, kira-kira begitu. Perlu dilakukan pengawasan. Nah, tujuan utama perkuliahan hari ini kita memahami konsep daripada pengawasan pemerintahan itu sendiri, kemudian menganalisa gitu ya, menganalisis bentuk-bentuk pengawasan. Jadi pengawasan itu bukan hanya pemerintah saja, tapi kita sebagai masyarakat sipil gitu ya, kita juga melakukan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan kita supaya
jauh lebih baik gitu ya. Dan juga lembaga-lembaga pengawas. Nanti kita kupas satu persatu dengan tuntas. Dan tujuan ketiga, kita bisa mengulas apa yang kita dapatkan dari konsep analisis tadi, konsep pengawasan, kemudian kita bisa mencari tahu solusinya bagaimana kira-kira permasalahan pelaksanaan pengawasan ini bisa berjalan dengan baik gitu ya. Singkat cerita, sebelum kita memulai, kasus korupsi itu dimulai dari mana? Rekan-rekan sekalian, ada yang Diri tahu? sendiri, Pak Akbar. Diri sendiri. Oke, ada anggapan lain? Kurangnya rasa syukur, Pak. Berkurang rasa syukur. Oh, ini manusiawi sekali ini. Kemudian ada lagi, kira-kira kenapa? Tiga. Adanya Yang peluang karena tidak ada pengawasan, Pak. Izin. good sekali. Terima kasih Pak Fadil, Bu Dinia, dan juga Bu Sinta. Jadi betul, tiga item tadi yang disampaikan akibatnya kurang bersyukur sebagai manusia, lemahnya item pengawasan, dan juga tadi apa tadi yang disampaikan? Karena kita tidak bersyukur gitu ya. Jadi apa yang kita dapatkan kita pengen lebih terus gitu ya. Dan juga minimnya pengawasan pemerintahan. Kalau kita lihat kasus yang terjadi di bulan Januari sampai dengan Desember sekarang, apa yang disampaikan pada saat penangkapan? Lemahnya pengawasan gitu ya. Padahal pengawasan itu dilakukan secara internal dan eksternal. Nanti kita kupas satu persatu. Nah, pokok pembahasan yang akan kita ulas di pertemuan hari ini, gitu ya. Pertama, apa itu pengawasan pemerintahan, kemudian jenis-jenis pengawasan pemerintahan itu ada apa saja, terutama internal dari dalam pemerintahan dan juga eksternal dari luar pemerintah, gitu ya. Dan juga apa sih instrumen hukumnya, kebijakannya apa saja, kenapa sudah diatur tapi melanggar. Nah, itu nanti kita kupas satu persatu. Dan juga pengawasan yang sifatnya kolaboratif. Jadi dalam konteks desentralisasi, jadi hibah kekuasaan yang dilakukan pemerintah pusat diturunkan ke pemerintah daerah, kira-kira begitu. Ada apa saja. Dan nanti kita mengulik kasus-kasus yang mungkin Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian sudah melihat di media massa, media televisi, media elektronik kita, banyak sebetulnya kasus-kasus penangkapan akibat lemahnya tata kelola pengawasan pemerintahan kita. Oke, kita mulai di poin pertama gitu ya. Jadi dalam tata kelola pemerintahan itu ada yang namanya pengawasan pemerintahan. Kalau kata Henry Carlson itu pengawasan itu tujuannya untuk transparansi dan akuntabilitas, gitu ya. Transparansi, ada yang masih ingat apa maksudnya transparansi? Oke, ada yang masih ingat Izin, Pak. transparansi apa? Oke, kalau belum ingat, kita coba recall dulu ingatan kita di pekan kemarin, gitu ya. Transparansi itu kalau dalam konteks pengawasan pemerintahan, menurut Henry Carlson, uang negara yang dikeluarkan itu harus ditampilkan gitu ya. Minimal kalau sekarang yang paling dekat dengan kita dana desa. Nah, dana desa itu harus dibikin balihonya minimal begitu. Apa saja? Misalkan dana desa dikeluarkan 1,2 miliar. Untuk apa saja? Ada transparansi di sana supaya masyarakat atau publik ini tidak punya persepsi menganggap bahwa oh kayaknya dana desa yang banyak tadi hanya masuk ke kantong-kantong privat saja. Nah, itu bentuk-bentuk mengantisipasi. Makanya perlu dorongan transparansi dan juga akuntabilitas daripada pejabat publiknya, mulai dari akar rumput gitu ya, mulai dari grassroots, mulai dari kepala desa, lurah sampai ke presiden. Kira-kira begitu. Menurut Prof. Mawardi gitu ya, dosen saya di UNAS juga sampaikan bahwa pengawasan itu perlu untuk melakukan aktivitas pengawasan anggaran, kebijakan, program kerja pemerintah itu berjalan sesuai dengan alurnya. Contoh kalau misalkan di teori yang lain, Grindel itu bilang dalam tata kelola kebijakan untuk merumuskan harus bikin perencanaan, bikin pengorganisasian, kemudian implementasi. Nah, dalam proses implementasi itu kemudian ada yang namanya pengawasan supaya output atau goal yang ingin dicapai daripada kebijakan itu sesuai dengan perencanaan. Jadi garis besar dari pengertian pengawasan pemerintahan ini, apa yang direncanakan di awal sesuai dengan output yang diinginkan. Nah, itu pengawasan itu perlunya di situ. Jadi poin ini perlu teman-teman garis bawahi gitu ya.
Nah, kita masuk kepada poin siapa sih pelaku pengawasan pemerintahan gitu ya. Ada Waskat, ada Wasnal, ada Waslek, ada Wasmas gitu ya. Apa? Ada yang tahu kepanjangannya ini? Yang pekan lalu sudah kita diskusikan. Oke, nah coba kita recall lagi catatan-catatan pikiran kita di pekan lalu gitu ya. Jadi Waskat itu pengawasan yang sifatnya melekat gitu ya. Waskat. Wasnal itu pengawasan yang sifatnya datangnya dari internal. Ada Waslek dari lembaga legislatif gitu ya, dan Wasmas dari masyarakat. Waskat dari mana maksudnya, Pak? Kalau Waskat itu berarti pengawasan yang sifatnya atas ke bawah, antara pimpinan dengan bawahan gitu ya. Kemudian Wasnal. Wasnas pengawasan yang sifatnya internal. Ada internal pemerintah, yaitu dalam tanda kutip ada Ditjen Pajak, ada BPK, ada inspektorat di tingkat daerah gitu ya. Dan juga ada Waslek, pengawasan legislatif. Jadi anggota DPR itu punya lembaga pengawasan sendiri. Jadi kalau dalam teori trias politika, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Nah, fungsinya eksekutif itu mengawasi kira-kira supaya berjalan dengan baik gitu ya. Nah, ini bentuk pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Kalau eksternal, tadi ada apa yang kita singgung di awal. Ada BPK, ada KPK gitu ya. Jadi dia memantau, mengaudit kinerja pemerintah itu. Kalau kita kan sering melihat di media televisi ya, siapa yang sering nangkap? KPK, BPK gitu ya, tertangkap kasus korupsi karena lemahnya pengawasan pemerintahan gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang perlu rekan-rekan garis bawahi, ada yang namanya instrumen dan kebijakan pengawasan gitu ya. Kalau kita bicara instrumen berarti aturan hukumnya atau regulasi yang berlakunya kan kira-kira begitu. Ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 itu menekankan terhadap pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab negara. Ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah desentralisasi gitu ya. Apa saja yang diatur berkaitan dengan keuangan daerah itu diatur mandiri oleh daerah. Negara kasih keleluasaan sebebas-bebasnya gitu ya. Kemudian ada juga peraturan pemerintah tahun 2008 tentang pengawasan pemerintah. Nah, dari instrumen pengawasan itu kemudian dikerucutkan lagi supaya lahir kebijakan pengawasan. Makanya ada yang namanya standar audit internasional. Nah, itu diawasi. Jadi tata kelola pemerintahan sesuai dengan mode standar audit yang sudah dilakukan. Kemudian ada lagi dibentuk organisasi penguatan peran aparatur internal pemerintah atau APIP gitu ya. Nah, ini yang sering bekerja sama dengan inspektorat yang kemudian mengawasi tata kelola pemerintahan. Kemudian ada juga kebijakan pengawasan melalui e-government. Kalau sekarang dengan kecanggihan teknologi informasi 5.0, kita sering melihat bahwa e-government ini memudahkan kita dan juga membuat transparansi itu lebih nyata, kira-kira begitu. Laporan keuangan kalau dulu mungkin zaman orang tua kita yang kerja di instansi misalkan, atau kerabat kita di instansi, laporan kan harus kirim via fax, harus print dulu berlembar-lembar. Kalau sekarang sudah tidak perlu, gitu kan? Bisa dinilai dari mana? Dari kasus korupsi terhadap e-government. Maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya kalau laporan itu tidak sesuai, mudah terdeteksinya karena sudah berbasis data atau big data. Dicek, oh misalkan di Batam ada kasus apa misalkan. Kalau kemarin ada kasus korupsi misalkan, ada kasus tindak lanjut pengawasan yang tidak terselesaikan oleh pemerintah daerah, itu bisa ditindaklanjut melalui skema transparansi melalui e-government gitu ya. Nah, ini poin penting yang perlu rekan-rekan garis bawahi. Nah, item berikutnya, pengawasan desentralisasi. Kenapa Pak, pengawasan itu tidak di pusat saja, harus didesentralisasikan kepada tingkat daerah gitu ya. Nah, kita harus pahami bahwa kinerja pemerintah pusat butuh perpanjang tanganan. Karena kalau kita lihat kan daerah di Indonesia banyak sekali ya, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kalau saya join di Tipikor itu tahun 2009, jadi melakukan tindak pidana kasus korupsi gitu ya, pengecekan jadi Satgas di Tipikor, mutar dari Aceh sampai dengan Merauke gitu ya, mulai paling lama kemarin saya di Manokwari gitu ya, muter. Jadi melihat bahwa ternyata tindakan pengawasan itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat saja, butuh bantuan perpanjang tanganan dari pemerintah daerah, karena daerah kan luas sekali, kita ada 38 provinsi, ada 1.440
kota di Indonesia, banyak sekali gitu ya. Jadi kalau pemerintah pusat sendiri yang datang langsung kan agak sulit gitu ya. Nah, itu salah satu poinnya. Jadi manfaatnya apa? Supaya lebih efektif gitu ya. Nah, itu poin yang perlu kita garis bawahi. Tidak tumpang tindih dan juga implementasinya berbasis teknologi. Kalau tadi kita sudah singgung, ada yang namanya e-government atau kalau sekarang itu namanya silapor gitu ya. Span lapor. Jadi pemerintah atau masyarakat sekalipun itu bisa mengawasi dan juga bisa melaporkan. Nah, ini studi kasus, rekan-rekan bisa garis bawahi gitu ya bahwa implementasi penegakan pengawasan di Indonesia itu paling sering kalau kita lihat siapa yang melakukan? KPK ya. Apa? Mungkin saya mau tanya dulu sebelum kita masuk. Kasus korupsi apa yang paling terkini yang rekan-rekan ingat atau rekan-rekan ketahui? Ada yang tahu kasus korupsi yang baru-baru ini? Yang paling dekat? Izin Pak Fadli. Oke, Pak Fadli boleh. Kasus korupsi apa Pak Fadli yang diingat akhir-akhir ini yang paling dekat dengan kita? Yang saya ingat Pak ada kasus TPK ya, salah satu gubernur di Indonesia di Oke, Lampung kalau tidak salah. oke, menarik. Nah, itu kasus di Lampung gitu ya, penangkapan kasus korupsi nilainya lumayan besar itu sekian miliar gitu ya, dan paling dekat itu adalah siapa yang terkena? Tadi contoh kasus menarik gitu ya, memantik kita. Paling dekat itu kepala daerah gitu ya. Padahal yang seharusnya melakukan tindakan pengawasan kalau tadi yang sifatnya pengawasan melekat siapa yang melakukan? Kepala daerah gitu ya. Atasan yang harusnya melakukan pengawasan langsung terhadap daerahnya, terhadap pejabat publiknya. Tapi kenapa? Itu pertanyaan besar kita. Kenapa yang justru melakukan tindakan korupsi itu justru kepala daerahnya? Kan itu dua kata lucu itu gitu kan. Jadi rekan-rekan audiens perlu memahami gitu ya bahwa tindakan pengawasan pemerintahan itu harus datang dari dalam diri tadi dipantik di awal kurangnya rasa syukur gitu ya dan lemahnya item-item pengawasan. Nah, ini tadi studi kasus real yang diketahui oleh Pak Fadli gitu ya. Nah, di sini rekan-rekan audiens bisa melihat bahwa rekan-rekan mahasiswa ada korupsi IKTP. Itu panjang sekali ya kasusnya, drama IKTP ya, 2011 sampai 2017. Banyak yang tertangkap gitu ya. Zaman periodenya SBY itu kalau kita bisa eh, melihat, meninjau banyak sekali kasusnya gitu ya. Kemudian banyak yang tertangkap gitu ya. Hasilnya apa? Penegakan hukum terhadap para pelaku, pengambilan aset-aset negara, kemudian peningkatan kesadaran publik. Kemudian kendalanya apa? Kalau kemarin yang kita bisa lihat banyak sekali kasus korupsi itu kendala utamanya adalah intervensi politik. Nah, itu yang tidak bisa kita pungkiri ya. Jadi intervensi dari partai politik, pejabat politik kan kepala daerah itu maskot politik ya dipilih berdasarkan situasi politik, berdasarkan pemilu. Jadi itu poin yang bisa kita garis bawahi. Nah, ini contoh lain, ada inspektorat daerah, kemudian ada ombudsman yang terus mengawasi problem-problem di tingkat daerah, dan juga, nah ini yang paling menarik yang akhir-akhir ini sering kita lakukan, gitu ya, dan harapannya kita sudah melakukan ini, gitu ya, jadi pemanfaatan teknologi dalam pengawasan pemerintahan. Ada aplikasi namanya SPAN, Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, gitu ya, SPAN Lapor. Jadi item pengawasan tadi siapa? Ada masyarakat gitu ya. Masyarakat ini masyarakat sipil sebagai item pengawasan paling luas, paling besar yang bisa mengawasi pemerintahannya. Kalau sekarang kita mudah sekali ya, mau mengawasi gimana caranya? Kita punya handphone nih. Kita bisa foto pejabat publik kita gitu ya yang melakukan tindakan-tindakan penyelewengan gitu ya. Mudah sekali. Jadi masyarakat punya andil dalam proses pengawasan pemerintahan. Dalam teori good governance juga sama, ada pemerintahan, ada masyarakat, ada juga swasta ya. Jadi mitra yang saling berhubungan gitu ya untuk membuat tata kelola pemerintahan lebih bagus. Nah, ini salah satu contoh kasus besar yang menarik dan sampai dengan hari ini pelakunya masih beredar di tengah-tengah kita juga gitu ya. Penangkapan OTT kasus IKTP dan cukup banyak kasus sepanjang 2018 sampai dengan 2024 gitu ya. Kasus-kasus ini jadi dilema untuk kita, terutama yang akhir-akhir kemarin tadi ada belum lama ini kasusnya penangkapan
jaksa, hakim gitu ya. Kemudian 271T dan lain sebagainya. Banyak sekali kasus korupsi di negara kita gitu ya. Padahal kalau ngutip apa yang disampaikan oleh Pak Dahlan gitu ya, Pak Dahlan Iskan bilang, Mungkin, Pak. kalau kasus korupsi itu minim, mungkin kita akan dapat sokongan 20 sampai 30 juta dana per bulan secara bebas tiap masyarakat. Apalagi kita punya banyak aset sumber daya alam dan sumber daya di tingkat daerah. Baik, ini tugas yang harus rekan-rekan catat gitu ya. Buatkan analisis Anda terkait kasus lemahnya pengawasan pemerintahan di daerah Anda masing-masing, karena kita berasal dari daerah yang bermacam ragam. Jadi saya minta Anda menganalisis gitu ya, dan harapannya dari poin penjelasan ini kita mengetahui bahwa tata kelola pemerintahan kita bisa berjalan dengan baik kalau tingkat partisipasi masyarakatnya tinggi dan juga tingkat pemahaman tata kelola pemerintahannya berjalan dengan baik. Sehingga apa? Sehingga tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan maklumat PBB dalam SDGs, Sustainable Development Goals-nya, dia harapannya ada Izin good Bapak waktunya sudah environmental habis. government gitu ya. Jadi tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan. Dari saya, sekian harapan besar saya, rekan-rekan memahami apa yang sudah saya sampaikan karena pemerintahan bersih datangnya dari ruang-ruang diskusi yang bersih dan berakal pikiran. Terima kasih, saya cukupkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplukan dulu buat Pak Muhammad Akbar Maulana. Oke, coba ditutup dulu share screen-nya Pak Akbar. Ya, Ibu, terima kasih. Oke. Maaf Ibu, itu tadi sebelum kita bahas Pak Akbar, Ibu Salsabila tadi udah masuk ya? Ya, maaf Ibu sebelumnya ternyata ada trouble pada wifi-nya Bu. Oke, nggak apa-apa ya Bu, habis ini Nah, Ibu ya. Ibu. Oke, sekarang kita bahas dulu Pak Akbarnya. Gimana Pak Akbar? Alhamdulillah, Bu. Lancar. Apakah tujuan pembelajaran Bapak udah tercapai? Tujuan pembelajaran saya, hemat saya tersampaikan, Bu. Poin-poinnya, 3 poin: menganalisis, memahami, kemudian menciptakan dalam mode tugas. Harapannya itu tersampaikan karena materinya singkat, padat, namun jelas saya rasa. Oke, sekarang kita minta dulu pendapat dari Ibu Vera Vinidian. Karena dia disuruh itu waktu, jadi dia tengok terus sama Pak Akbar gitu. Silakan Ibu Vera. Ya, kalau untuk penyampaian sudah bagus sih, Bu. Cuman ini aja, saya fokusnya di PPT aja, Bu. Izin Pak Akbar memberikan sedikit masukan. Sebenarnya PPT-nya udah bagus, hanya saja mungkin ada beberapa slide yang tidak dibuat tidak terlalu banyak tulisan seperti itu. Terus kayaknya tuh kalau kita di posisi mahasiswa tuh kayaknya jadi apa ya, tidak fokus ke situ juga gitu. Terus udah belum apa-apa udah males karena kan memang budaya kita yang kita harus akui karena kurang ya literasi kita itu gitu loh. Tapi kan nggak apa-apa, ini kan tujuan kita untuk memberikan materi, menyampaikan materi. Jadi ya bagaimana caranya semenarik mungkin gitu. Tapi itu aja sih. Kalau misalkan kayak gambar, tadi kan sudah ada gambar, mungkin akan lebih baik itu hanya gambar saja atau tulisannya sedikit saja gitu. Jadi hanya gambar dan kita sebagai dosen bisa menjelaskan sekaligus interaksi. Kira-kira ini gambar apa gitu ya. Kalian tahu nggak ini kira-kira kasus apa gitu. Itu aja sih Bu. Selebihnya udah keren sih. Oke, terima kasih Bu Bagus ya Vera. masukan Ibu Vera. Gimana supaya kemampuan berpikir tingkat tingginya berkembang gitu ya. Tertantang dengan apa yang kita berikan. Ya, kalau kita berikan semua, mah gampang dia itu kan. Tapi kalau tidak diberikan lah. Ini coba perhatikan dari gambar ini apa yang bisa saudara kemukakan. Gitu kan lebih menarik lagi. Ya, mungkin untuk kedepannya ya Ibu. Silakan dari Pak Fadli. Gimana Pak Fadli? Baik, izin Prof. Ya silakan. Ya, izin Pak Akbar. Ya, menurut pandangan kami tadi secara menyeluruh sudah sangat baik. Mhm. Kalau saya tadi melihat PPT-nya justru saya melihat apa ya
estetik ya, ada nilai-nilai seni lah saya lihat. Ini di luar konteks atau konten nih di dalam PPT itu sendiri. Selanjutnya saya melihat interaksi ya, sangat interaktif Pak Akbar dalam menyampaikan materi. Jadi hampir ada beberapa slide, dia minta respon mahasiswa, ya ada feedback dari mahasiswanya gitu. Selanjutnya isu-isu yang diangkat juga relevan dan update dengan materi yang disampaikan. Seperti tadi contoh kasus-kasus yang disampaikan sangat relevan dan terupdate gitu dengan materi yang disampaikan. Manajemen waktunya juga saya kira dalam waktu yang dikasih 20 menit beliau dapat menyampaikan semuanya mulai dari pendahuluan, isi sampai penutup. Jelas secara keseluruhan ya sangat baik, Bu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Terima Fadli. kasih banyak. Pokoknya Pak Fadli itu nanti tadi ngotot juga yang lihat Pak Akbar lagi mengajar. Iya Bapak Ibu sekalian, jadi di pertemuan yang ketujuh dari micro teaching ini, kita udah melihat bahwa semakin ke sini makin bagus. Mudah-mudahan Ibu Salsabila nanti bagusnya sangat luar biasa gitu ya. Artinya begini, apa sih sebenarnya yang paling penting kita perhatikan di dalam suatu proses tatap muka dalam suatu proses perkuliahan? Pertama, yang tadi yang sudah kita lihat dari Pak Fadli, bagaimana dia membuka pelajaran. Ada yang kurang satu dari Pak Akbar ini, yaitu bagaimana caranya mengangkat video-video yang berkaitan dengan koruptor itu. Nah, itu yang paling menarik. Kan banyak sekali tuh Pak Akbar. Lagi ditangkap tuh. Ya, nih coba diperhatikan. Apa yang terpikir oleh saudara dari video ini? Nah, itu kan larinya ke pengawasan. Jadi konten materi Bapak itu kan sangat kontekstual. Jadi kalau kita tayangkan sesuatu yang membuat dia mulai fokus. Coba saudara perhatikan. Bolehlah siapa tadi kata Bapak. No itu yang dari hakim yang ketangkap. Yang itu kepala daerah yang ketangkap. Itu ada dua versi yang akan muncul dari pola pikir mereka. Ini bagus sekali. Karena materi Bapak ini kan kontekstual sekali. Nah, PPT, tadi PPT udah ada. Tapi ketika Bapak tanyakan PPT kepada audien, audien itu kan diam ya. Pak, inilah namanya keterampilan bertanya. Kalau dia diam, kita tunjuk aja. Oke, kalau gitu saya ingin pendapat Ibu Seri deh. Coba Ibu Seri gitu. Jadi jangan pernah mengambil satu keputusan sebelum ada terjadi interaksi. Nah, tadi kan Bapak enggak, dia diam, Bapak sepertinya putus asa ya. Oke lah kita. Tapi disinilah keterampilan bertanya itu. Kalau eh, coba saudara kemukakan pendapat dari PPT yang Bapak lihatkan tadi. Semua diam. Oke, kalau gitu saya yang menunjuk. Silakan Ibu Vera, gimana? Nah, jadi jangan biarkan interaksi itu tidak terjadi, gitu ya. Oke, dari Ya, tadi dari pertemuan 1 sampai 7 saya belum melihat adanya keterampilan memberi penguatan. Kalau ada orang menjawab pertanyaan yang tepat, berikanlah penguatan. Oke, itu yang saya inginkan jawabannya. Nggak ada dari tadi, nggak muncul-muncul ya. Mungkin lupa atau karena keasikan. Sebenarnya ada tadi yang mengungkapkan, gimana ini Pak Akbar? Oh, tepat sekali. Itulah yang saya inginkan. Nah, itu kan namanya memberikan penguatan. Jadi keterampilan-keterampilan itu sebenarnya memungkinkan untuk muncul. Nah, tetapi mungkin karena kita lagi asik, itu kita lupa. Kemudian kalau media multimedianya udah mulai dimasukkan, tinggal menambahkan video. Nanti kalau Bapak real teaching, masukkan videonya. Ini akan lebih menarik. Ya Pak ya. Biar ya, dia Bu. yang memisahkan. Yang satu kepala daerah, yang satu masyarakat umum misalnya. Misalnya pengusaha ketangkep. Apa hubungannya? Lihat ya gitu ya. Kemudian penegak hukum ketangkap. Bagaimana pandangannya? Ini kan menarik sekali. Jadi siapa yang mengawasi, siapa yang diawasi, siapa yang kebablasan. Nah, di situ akan lebih menarik karena ini kontekstual. Jadi materi-materi yang kontekstual itu membuat segala sesuatu dalam konteks pemecahan kasus, mencari solusi itu menarik sekali. Jadi ini untuk misalnya ekonomi, teknik, kedokteran,
kesehatan secara menyeluruh ya termasuk perawat, bidan. Ini menarik sekali proses pembelajarannya. Semua materi itu adalah materi-materi yang kontekstual. Oke, jadi secara keseluruhan Pak Akbar kita beri A+. Ya, Ya. mudah-mudahan semakin kesininya kita akan semakin lebih baik. Mudah-mudahan Oke. Bapak Ibu nanti di real teaching dapat lebih berekspresi dalam mengembangkan semua kemampuan keterampilan mengajarnya secara maksimal. Oke, terakhir kita Terima panggil